Ngapain sih mau nyolong logo mobil ya? Bukan Pak, dengerin dulu, saya cuma mau lihat logo mobil ini. Bisa nggak ngukur kecepatan angin? Saya udah tangkap basah masih mau ngeles. Bukan, saya bukan pencuri. Mana ada pencuri yang nulis di wajahnya gitu, saya kasih tahu. Logo mobil ini udah pernah hilang sekali, tahu-tahu nggak ganti satu berapa. Harganya lebih dari 1.000 loh. Saya beneran nggak tahu, ini saya nggak sengaja. Berapapun saya bayar. Tapi jangan bilang saya pencuri. Saya bilang kamu pencuri, saya lihat sendiri. Saya bilang kamu pencuri gimana? Saya bilang kamu pencuri. Ada apa direktur? Kalau nggak saya datang tepat waktu logo mobil, kita udah dicuri sama wanita ini. Ngawur, saya nggak sengaja. Saya cuma sentuh dikit, langsung lepas. Logo mobil ini langsung lepas. Berapapun saya bayar. Tapi jangan bilang saya pencuri dong. Kelihatannya kamu memang punya sifat keras orang barat laut. Gimana kamu tahu saya dari barat laut? Dengar logatmu, bukan cuma orang barat laut, tapi orang pinggir sungai Luokan. Saya kira bahasa Mandarin saya udah cukup baku. Nggak nyangka kamu bisa dengar. Bahasa Mandarinmu memang bagus. Tapi kata ini adalah bunyi khas daerah Luoshou. Dengar kamu bilang gitu, kamu juga dari sana ya? Bisa dibilang setengah sebangsa deh. Bagus banget ketemu orang sebangsa di perantauan. Halo, nama saya Wang Xiao 11. Saya pejabat desa Liu Shu Siang Luozhou. Halo. Ternyata begitu ya direktur, mulai bisnisnya. Cara ini bagus banget. Nggak cuma hemat biaya tempat, petani juga dapat untung. Saya mau tanya nih, dulu direktur kasih kontrak kerja ke warga desa, kualitasnya terjamin nggak? Pertanyaanmu bagus. Kami punya teknisi kice yang ikut pantau. Kalau warga desa yang dulu dikasih kontrak kerja itu, perkembangannya gimana? Perkembangannya bagus semua. Yang punya bakat bisnis. Belakangan buka pabrik sendiri. Yang punya keahlian. Jadi tulang punggung di berbagai pabrik. Hidup berjalan dengan sangat baik. Xiao 11 ya. Tempat saya tinggal dekat dengan desa Liu Shu. Di sana ada sungai saat musim hujan. Airnya naik sampai tidak bisa dilewati orang, masih seperti itu sekarang. Sekarang kami sudah membangun jembatan baru, tidak separah dulu. Kami setiap tahun mengerjakan pengelolaan sungai, tapi karena dana terbatas belum maksimal. Ini kenapa saya datang ke Shenzhen untuk belajar. Ketua, saya tidak ingin membuang waktu Anda. Tidak. Saya ingat tempat di Luoshou itu. Musim gugurnya sangat indah. Di desa tempat saya tinggal di belakang gunung, penuh dengan pohon kenari dan pohon kesemek. Terutama saat musim gugur. Kesemek itu tergantung di dahan merah merona. Sangat cantik. Anda harus kembali ke sana suatu saat. Ya, sudah lebih dari 20 tahun. Saya sangat ingin kembali ke sana. Tapi selalu ada halangan di sini. Saya tahu bisnis Anda sibuk. Di Shenzhen ada pepatah, waktu adalah uang. Ya. Maka saya tidak akan membuang waktu Anda lagi, Ketua. Jika Anda punya waktu dan kesempatan untuk kembali, pasti datang ke desa Liu Shu untuk menemui saya. Baik, oh ya. Ini kartu nama saya. Hari ini kalau tidak ada janji dengan orang lain, saya benar-benar ingin Anda menemani saya ngobrol lebih lama. Anda adalah Ketua Zhao King. Teman saya yang Ken adalah asisten Anda. Ternyata dia yang mengatur pertemuan dengan Anda. Xiao yang mengatur pertemuan dengan orang sekampung saya adalah Anda. Ya. Sungguh kebetulan. Benar-benar. Ternyata saya memang punya hubungan dengan orang Luoshou. Xiao 11 kali ini. Anda berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Mana ada waktu untuk jalan-jalan. Setelah King Sui kakak sudah menetap, saya harus kembali bekerja. Saya dengar dari asisten Yang. Anda Julio adalah guru sekolah menengah. Coba ceritain mau kerja apa? Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Direktur. Saya udah nemu kerjaan.
Nemu kerjaan apa? Waktu nyari kosan tadi sekalian cari kerjaan. Kerja di perusahaan agen properti. Kerjaan itu pasti capek bolak-balik. Lagi pula Kingsue kan lulusan universitas kenapa? Sebelum ke Shenzhen saya cari info banyak-banyak di internet. Pengen buka usaha sendiri nanti. Bidang agen properti. Tapi sekarang, saya harus mulai dari yang paling dasar dulu, mempelajari dan mengumpulkan informasi lebih dalam. Wah, punya visi yang bagus. Tapi itu bukan kerjaan yang bisa dilakukan sembarang orang. Bapak Direktur, dulu saya sering sakit. Tidur terus nggak bisa gerak. Tapi otak saya lebih cepat mikirnya. Dan lebih banyak. Plus saya juga main saham. Jadi lumayan ngerti berbagai industri. Kamu pernah main saham juga. Dari semester kedua tahun lalu sampai sekarang pasar saham lagi nggak bagus. Tahun lalu sebelum turun drastis di semester kedua. Saya udah keluar duluan. Lu bisa kabur sebelum turun drastis. Wawasan dan kemampuan menilaimu. Nggak kayak orang dari kota kecil. Gimana mau gabung ke perusahaan saya? Saya bisa kasih posisi dan gaji yang lebih baik. Bapak Direktur terima kasih atas apresiasinya. Tapi saya rasa saya pengen keluar dulu. Mencoba mandiri. Oke deh. Kita nambah 1 orang Shenzhen lagi nih. Nggak nyangka. Rumah sekecil ini harganya hampir 1.000 yuan. Hampir sebulan gaji saya. Di Shenzhen harga sewa emang segitu. Dan yang lebih bagus lagi lebih mahal. Tapi tenang aja. Kita keluar banyak tapi dapetnya juga banyak. Pengen nyewa yang agak gede dikit pas liburan. Lu bisa ajak Xiao Fuxing buat tinggal di sini. Nanti mama saya datang juga muat. Lu bawa ini juga ya? Biar ada kenang-kenangan. Kingsue, kapan lu mulai kerja? Sekarang giliranmu, kapan kamu berangkat? Setelah mengantarmu, aku akan langsung pergi kerja. Aku berencana berangkat besok, sebentar lagi aku akan beli tiket. Kamu buru-buru pulang ya? Di perjalanan hati-hati ya. Ibu dan Xiao Fuxing aku serahkan padamu. Pulang bilang sama ibu jangan khawatir sama aku. Tenang aja, urusan di rumah serahkan padaku. Di luar sana kamu harus jaga diri baik-baik. Aku baik-baik aja. Kak Kingsue, ayo kita ngobrol berdua. Apa sih sampai harus ngobrol berdua? Tenang aja, aku akan bantu awasin dia. Pasti dia nggak berani nakal. Ngomong apa sih? Xiao 11 ini dari aku dan Chen Chan. Baju dan mainan buat anak. Kamu bawa pulang buat anak. Ini semua buat Xiao Fuxing. Kok banyak banget? Semua dibeli Meilan setiap dia jalan-jalan. Lihat baju atau jepit rambut buat anak langsung gak bisa nahan. Bibi ini lebih royal dari aku yang jadi ibu. Mending Xiao Fuxing kita jadikan anak angkatnya aja. Dibiayain dia, aku nggak perlu repot. Lain kali bawa Xiao Fuxingnya. Kita ajak dia main ke pantai. Lain kali pasti aku bawa. Biar dia resmi ketemu bibi angkatnya. Ibu lihat. Ini baju buat ibu. Kakak dan Niu Niu juga ada ini buat mereka. Ada apa ini? Sebelum kamu pergi kan aku sudah bilang, tinggal lebih lama di sana. Kok cepat banget pulangnya? Kamu nggak dengerin kata-kata ibu ya? Ibu. Ibu marahin aku lagi. Kalau orang lain dengar pasti pikir ibu jahat sama aku. Padahal ibu bukan orang seperti itu. Aku pergi pulang sudah lebih dari seminggu. Aku kan harus kerja, aku pegawai pemerintah. Harus masuk kerja setiap hari kan. Sudah coba baju ini dulu. Ini dipilih langsung sama Kak Kingsue. Bahan wol. Aku nggak mau coba. Kalau kamu nggak kasih cucu buat ibu, jangan harap ibu senyum-senyum sama kamu. Ini nenek tua. Tidak buruk Xiao 11. Perjalananmu ke Shenzhen kali ini sangat bermanfaat. Idemu juga bagus. Tapi bagaimana cara melaksanakannya?
Di jalan saat pulang, aku sudah menghubungi pabrik kerupuk di provinsi. Mereka menyerahkan pekerjaan membuat kerupuk kepada individu, menyediakan teknologi dan bahan baku. Jadi asalkan ada panci di rumah bisa dilakukan. Apa bisa berhasil? Pikirkanlah jika semua orang punya pekerjaan, maka akan ada uang lebih di tangan. Dengan uang lebih, hidup akan semakin membaik. Sekretaris Zhang, aku tidak menentang Xiao 11 mengorganisir semua orang bekerja sama untuk mencari uang. Aku hanya merasa, kalau pekerjaan yang bisa dilakukan dengan memiliki panci saja, pasti semua orang akan berbondong-bondong ingin melakukannya. Betul, kalau begitu antar penduduk desa akan terbentuk hubungan kompetisi. Bukankah itu menciptakan konflik secara sengaja? Lagi pula, jika operasi pabrik kerupuk mengalami masalah, tidak bisa membayar biaya pengolahan tepat waktu, bagaimana? Sekretaris Zhang, aku pikir kekhawatiran semua orang tidak sepenuhnya tanpa alasan. Bagaimana kalau begini? Kita tidak menggunakan nama pemerintah untuk mengajak semua orang dulu. Aku akan kembali ke desaku untuk menjalankan proyek percontohan. Jika berhasil, baru kita sebarkan ke seluruh kota. Aku pikir apa yang dikatakan Xiao 11 layak untuk dilakukan. Xiao 11, aku mendukungmu sepenuhnya. Xiao 11 pergi bekerja ya? Memilih sayuran. Bagaimana? Rasanya enak, benar-benar lezat. Paman, apakah kau setuju membiarkan orang-orang desa membuat kerupuk untuk pabrik kerupuk? Ini adalah hal yang baik. Tapi aku masih punya sedikit keraguan. Kau bilang pabrik sebesar itu. Kenapa mereka percaya pada orang-orang di desa kita? Wanita-wanita ini membuat kerupuk untuk mereka. 2 tahun ini bisnis pabrik kerupuk sangat baik. Pesanan semakin banyak. Produktivitas pekerja di dalam pabrik sudah tidak bisa mengimbangi lagi. Jadi, mereka mencari tempat pengolahan di berbagai daerah. Jika kau merasa ini bisa dilakukan, aku ingin mengajukan permohonan untuk membuat tempat pengolahan di Qingping Zhuang. Bagus sekali di desa kita. Kamu cepat hubungi pabriknya. Minta mereka kirim lebih banyak teknisi. Paman, aku sangat senang kamu setuju. Kalau kamu tidak mendukung, aku nggak tahu harus melangkah kemana lagi. Warga-warga. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan tolong ditunda dulu. Dengarkan aku bicara dulu. Wang Xiao 11 dari desa kita pergi ke Shenzhen dan melihat banyak hal baru. Sekarang, dia sudah menghubungi pabrik kerupuk di kota provinsi untuk membawa Qingping Zhuang. Xiao 11 ini memang pandai bicara. Dia punya kabar baik tapi tidak bilang ke rumah dulu. Kakak ipar, aku nggak mungkin lupa sama kamu. Nah, soal pabrik kerupuk ini ada penanggung jawab utama yang mengatur. Penanggung jawab utama dapat uang tambahan. Paman yang Kang bilang pekerjaan ini diberikan ke kamu. Lihat, benar kan? Yang mau cari uang, datang saja ke rumah Wang Xiao 11. Semua sudah dengarkan. Apa yang Ketua RT bilang di pengeras suara? Sudah dengarkan, sudah dengar. Katanya yang mau ikut produksi kerupuk. Datang saja ke sini untuk daftar. Kenapa, siapa yang bikin kamu marah lagi? Yaitu menantumu Wang Xiao 11. King Sui sudah pergi. Dia nggak merasa sebagai bagian dari keluarga kita lagi. Soal produksi kerupuk dia nggak bilang sama kita. Langsung minta Jufang yang atur. Sekretaris Jiang, aku jelaskan sedikit situasinya. Semua keluarga yang sudah kerja sama sudah dapat sertifikat kelayakan dari Departemen Kesehatan. Semua yang terlibat dalam produksi kerupuk sudah periksa ke rumah sakit dan dapat sertifikat kesehatan. Ini rumahku. Ayo cepat. Aku perkenalkan, ini ibuku dan kakak iparku. Sekretaris Zhang, halo. Jadi adonan nasi seperti ini. Lalu digiling jadi kotak-kotak seperti ini. King Sui, gimana pekerjaannya? Lumayan meskipun baru sebulan kerja. Tapi aku belajar banyak hal. Dan lebih percaya diri di bidang ini. Nanti saya kenalkan beberapa teman yang bergerak di bidang properti untuk berkenalan denganmu. Terima kasih Pak Direktur sudah menemani saya minum teh. Ini untuk Bapak Pak Direktur. Apa ini? Ini adalah oleh-oleh dari keluarga saya yang mereka minta saya sampaikan untuk Bapak. Teh untuk mencegah panas dalam dan menyejukkan tubuh. Ini bisa dibilang oleh-oleh khas dari daerah kami. Tidak seberapa harganya, tapi Xiao 11 bilang. Saya harus membawakan sedikit untuk Bapak cicipi. Baik, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Xiaoshi. Tidak usah. Bunga krisan liar, bunga melati, dan daun teratai.
Ini ya cendawan. Ya cendawan. Saya jadi ingat dulu saat saya turun ke desa. Saya pernah makan nasi cendawan. Kalau Bapak ada kesempatan pasti harus kembali ke tepian Sungai Luo untuk jalan-jalan lagi. Mertua saya yaitu Ibu Xiao 11. Dia ahli sekali membuat nasi cendawan. Sekarang kami sudah membangun jembatan baru tidak separah dulu lagi. Kami setiap tahun selalu melakukan perbaikan aliran sungai. Tapi karena dana terbatas, belum bisa maksimal. Xiao 11. Ada apa? Xiao 11 mirip dengan seorang kenalan saya dulu. Mama. Sekarang King Sue Xiao Fusing sudah bisa memanggil papa. Dengarkan dia memanggil. Papa, papa. Xiao Fusing Papa di sini. Dengarkan. Saya sangat senang Mama, rasanya saya mau mati senang. Gimana kabarmu di sana? Saya baik-baik saja, Mama jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Mama tolong bawa Xiao Fusing untuk minum air dulu. Saya mau ngobrol berdua dengan kakak King Sue sebentar. Apa sih yang tidak boleh saya dengar? Mama. Baiklah, kamu ngobrol saja dengannya, saya akan memberinya minum. Sini, berikan padaku. Hei Kak King Sue. Akhir-akhir ini saya sibuk membantu warga membuat kerupuk. Sekarang warga sudah punya uang, suara mereka juga lebih lantang. Saya sempat mencari Buyu. Rekannya bilang, dia sudah bercerai dan mengundurkan diri. Sekarang tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Apakah kamu tahu alamat rumah orang tuanya? Aku cari-cari dulu. Kalau begitu urusan Xiao 11 ini aku serahkan padamu ya. Ah, gak ada masalah kok. King Sue. Kok putus sih? King Sue tadi teleponnya putus. Kamu kasih tahu alamatnya lagi dong. Xiao 11. Kamu gak usah cari dia dulu. Aku lagi ada urusan nih. Nanti aku telepon balik ya. Udah selesai ngomong? Aku mau ngomong sama dia dulu. Dia bilang ada urusan mendadak terus langsung tutup telepon. Gimana kalau nanti kita telepon lagi aja? Dia sibuk banget ya. Kayaknya lebih sibuk dari bupati dan wali kota. Malam-malam gini dia ada urusan apa sih? Sibuk itu bagus, berarti dia kerja cari uang. Aku udah kasih minum dia. Udah minum ya? Sekarang kita tidur yuk. Xiao 11 yang bantu ngatur. Bagus kok. Airnya udah mendidih, kamu duduk dulu ya. Aku ambilkan air untukmu. Ruangan ini lumayan bagus. Meskipun kecil, tapi setidaknya ada tempat tinggal. Terima kasih. Agak panas nih. Gimana kabar kerjanya? Baik kok.
Aku udah cerai. Oh, aku tahu. Kapan? Baru saja. Kamu benar sudah meninggalkannya. Itu hal yang baik. Setidaknya kamu gak perlu dipukuli lagi. Aku demi bercerai. Relain semua harta. Orang tuaku juga karena aku cerai. Putus hubungan sama aku. Aku tahu kamu pergi. Untuk menghindariku. Aku juga tahu. Seharusnya aku gak merepotkanmu. Tapi aku benar-benar sudah kehabisan akal. Terima kasih King Sue. Mau kemana kamu? Aku mau cari tempat tinggal. Waktu datang aku lihat. Ada penginapan murah. Aku ini wanita cerai. Tidak ada penderitaan yang tidak bisa kutanggung. Jangan pergi. Tinggal di sini saja. Sudah, Nana. Kamu tidur cepat. Naik kereta 2 hari pasti lelah sekali. Aku di luar, kalau ada apa-apa panggil aku. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa. Kamu tidur cepat. Maaf Wang Xiao 11. Mengeluh-mengeluh. Kenapa wajahnya masam? Kamu tahu 2 bulan ini. Aku bikin kerupuk dapat berapa? Dapat berapa? Lebih dari 1000. Banyak sekali. Jufang dapat lebih banyak lagi. Dia tidak hanya dapat uang buat kerupuk. Pabrik kerupuk juga kasih uang manajemen. Kamu bilang waktu itu kalau Xiao 11 kasih aku urus. Uangnya pasti jadi milikku. Tidak pernah puas, tidak ada habisnya. Uang siapa yang cukup kalau kamu merasa kebanyakan? Kasih saja uang tabunganmu ke aku tidak keberatan. Kakak, aku mau bantu apa? Tidak usah, kamu istirahat saja, urus Xiao Fusing. Xiao Fusing Niu yang jaga. Xiao 11, aku kasih tahu Niu sangat suka sama kamu. Waktu itu aku bawa dia ke pasar beli baju tahun baru. Dia juga belikan kamu shawl, bilang mau kasih waktu tahun baru. Barusan tidak tahan sudah kasih aku. Anak ini. Xiao 11. Lihat Niu tahun depan. Harus masuk SMP, pengeluaran rumah tangga semakin besar. Kalau nanti ada kesempatan baik seperti pabrik kerupuk,
Kamu ingat-ingat mertua dan kakak. Oke, Sio 11, Sio 11. Sio 11. bak ini. Rumah kami baru saja menyembelih babi, ini ada dagingnya untukmu. Tidak usah, rumah kami juga sudah menyembelih babi dan punya daging. Daging kalian ya milik kalian. Kami memberikan ini sebagai tanda terima kasih. Lihat ini, saya minta abangmu membelinya khusus untukmu di kota. Saya juga ingin menginginkan keberuntungan tahun ini dan seterusnya. Tapi tidak mungkin bisa makan sebanyak ini. Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, berikan saja padaku. Kak saya jadi tidak perlu membelinya. Kami memberikan ini sebagai ucapan terima kasih kepada Xiao 11. Khusus untuknya. Bukan Xiao 11 yang menikah ke keluarga yang dikirim ke keluarga yang adalah milik saya. Kenapa, apa urusanmu? Jufang tidak bisa mengurusnya, saya yang mengurus. Daging dan ikan ini. Kalau tidak habis, saya akan mengolahnya menjadi daging dan ikan asin. Nanti saya minta King Sue membawanya ke Shenzhen. Baiklah, terima kasih kepada kedua mbak. Kapan King Sue pulang? Kereta hari ini, tunggu dia pulang, kami akan mengajak kalian minum. King Sue bawa juga baju ini. Nana. Tahun baru benar-benar tidak pulang. Saya tidak pulang-pulang juga, tidak ada tempat untuk saya. Nana ambil ini. Beli makanan enak untuk diri sendiri saat tahun baru. Jangan kasih saya uang, saya punya uang. Saya sudah menerima gaji 2 bulan. Baiklah. Selama tahun baru jangan keluar rumah sembarangan. Tidur malam kunci pintu dari dalam. Saya tahu. Ada apa? Nana. Tahan dulu. Tidak apa-apa, tahan sebentar. Tahan. Apa kamu tidak bisa pulang lagi? Bukankah saya sudah bilang bulan lalu? Suruh kamu beli tiket, kamu bilang sibuk. Kamu lebih sibuk dari presiden negara. Sudah begitu saja. Kak King Sue bilang apa, Bu? Dia bilang tidak bisa pulang. Tidak dapat tiket. Kamu bilang anak ini. Aku sudah bilang dia untuk membeli tiket. Tapi dia tidak mau membelinya dari kecil sampai besar. Perkataanku selalu dianggapnya angin lalu. Ibu jangan marah lagi. Tiket kereta saat musim mudik ini sangat sulit didapat. Bukan salahnya juga. Laju pila dia, Sendai Ryan. Tak pernah merayakan tahun baru di luar rumah. Lihat saja saat tahun baru ini. Betapa sepi dirinya sendirian. Aku tahu. Ibu kasihan pada King Sue. Nanti aku akan menelepon Meilan dan Chan Chan. Mereka berdua juga tidak pulang untuk tahun baru. Minta mereka menjaga King Sue. Kalau bersama-sama bisa lebih ramai. Begini aku akan kembali mengambilkanmu air panas untuk direndam lagi. King Sue. Akhirnya kamu datang, aku dan Meilan menunggumu lama sekali. Hampir saja kami tak tahan dan siap-siap pergi. Kalian belum pulang? Kenapa ke sini? Bukannya karena istri baik hatimu. Kasihan kamu merayakan tahun baru sendirian. Maka kami diminta membawamu makan enak. King Sue, siapa dia? Ini teman sekelas lamaku. Kejadiannya dia juga tidak pulang dan tinggal di Shenzhen. Aku bilang bagaimana kalau kita? Halo? Aku beli semua bahan masakannya saja. Kita berempat makan malam tahun baru bersama. Tidak usah repot-repot, kami tidak ikut naik. Malam ini ada acara di pabrik kami. Meilan, ayo kita pergi dulu. Baiklah. Kalau begitu aku tidak menahan kalian. Selamat tahun baru ya, sampai bertemu lagi.
Apa yang sedang kamu lihat, Chan-chan? Apa kamu merasa wanita itu aneh? Aku merasa dia membuatku tidak nyaman. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Aku juga tidak bisa mengatakannya. Hanya merasa agak canggung. Tadi aku menatapnya, dia bahkan tidak berani melihatku. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku sudah kembali. Apa cuma 2 lauk ini? Lalu ikan dan daging yang kau siapkan untuk tahun baru kemana? Jika King Sue tidak pulang untuk tahun baru, apa yang harus dimakan? Jika dia tidak pulang, apakah kita tidak merayakan tahun baru? Mamak hebat ya, untung kami langsung. King Sue tidak bisa pulang untuk tahun baru, kami tidak berani lama-lama di rumah mertua. Langsung datang menemani Mamak merayakan tahun baru. Kalau Mamak begini, aku pergi saja. Sudah Mamak, jangan bercanda lagi sama kakak. Kakak masakan sudah dihangatkan di kompor. Mamak Fugen sama Nyu mana? Panggil mereka pulang untuk makan. Mereka di luar lihat orang main petasan, sebentar lagi dipanggil. Halo. Chan-chan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Xiao 11. Kami ada sesuatu untuk memberitahumu. Dengar, jangan buru-buru khawatir. Apa itu? Apa ada masalah dengan kakak King Sue? Tidak, dia baik-baik saja. Cepat bilang. Aku sama Meilan sedang bersama. Aku minta dia bicara sama kamu. Meilan. Xiao 11. Apa yang Chan-chan bilang tadi? Apa ada masalah dengan kakak King Sue? Dia tidak nyaman bilang sama aku. Cepat kasih tahu aku. Dia baik-baik saja. Tapi Xiao 11, kamu tahu kenapa dia tidak pulang untuk tahun baru? Dia ada wanita di sampingnya. Awalnya Chan-chan tidak mau aku bilang sama kamu. Tapi aku merasa tidak tenang kalau tidak bilang. Kakak King Sue bilang wanita itu teman sekelasnya. Tapi aku selalu merasa wanita itu melihatnya dengan tatapan yang tidak biasa. Itu telepon King Sue. Bukan Mamak, itu Meilan sama Chan-chan. Sudah, aku tidak bicara sama kalian lagi, aku mau makan. Ditutup ya. King Sue merayakan tahun baru sama mereka. Kakak King Sue merayakan tahun baru sama teman sekelasnya. Mamak, aku bantu ya, panas. Mamak, aku pergi kerja. Xiao 11, tunggu. Tiketmu sudah dibeli. Mamak, musim mudik sudah lewat. Tiket mudah dibeli, sampai sana langsung bisa beli. Aku harus kembali ke kantor. Minta izin sama atasan. Masalah kerja masih harus diatur. Baiklah, kalau tiketmu sudah dibeli. Kasih tahu aku ya, aku kasih ke King Sue. Siapkan sambal pedas yang segar. Katanya orang sana suka makanan manis. Sambalnya juga nggak pedas. Sekarang barang-barang bisa beredar dengan mudah. Waktu aku ke Shenzhen kemarin, aku lihat sambal minyak di supermarket. Serius? Wah, bagus banget. King Sue di Shenzhen kalau mau makan mie, udah ada sambal minyaknya. Mama kamu persis kayak mama aku. Entah lagi pergi atau pulang, selalu khawatir kita udah makan atau belum. Sekarang makan udah nggak jadi masalah. Kita harus mikirin gimana biar bisa kaya. Xiao Fusing bentar lagi bangun, kamu jagain ya. Oke, tenang aja, kupingku nggak tuli, ayo pergi. Sudah capek kamu udah. Xiao 11, kamu cepat hubungi pabrik kerupuk. Kerupuk yang aku buat udah numpuk beberapa kantong. Kapan orang pabriknya mau ambil? Di rumah kita udah numpuk banyak. Aku takut lama-lama jamuran. Hari-hari ini nggak ada yang ambil ya? Apakah karena libur tahun baru belum masuk kerja? Kamu udah hubungi mereka belum? Aku hubungi salesnya, katanya udah resign. Nggak tanggung jawab bagian ini lagi. Jangan panik, aku mau telepon dulu. Hubungi pabrik kerupuknya. Oke, aku juga mau cepat. Hubungi dulu. Gimana ini kok tiba-tiba nggak bisa dihubungi? Sebelum tahun baru teleponnya masih nyambung. Ada nomor lain nggak? Nggak selalu hubungi nomor ini. Jangan-jangan mereka nggak mau lagi. Xiao 11, kamu harus cari cara.
Yang aku kumpulin di rumah aku udah bayar. Kakak ipar jangan panik dulu, pasti aku urusin. Kalau nggak aku ke pabriknya aja, kan pabriknya ada di kota. Masa iya hilang? Oke. Pusing jangan khawatir. Kalau mertuamu nggak urus, kasih ke kita aja. Biar mama kita yang jagain. Ini. Aku tahu. Kamu udah lama ngincer baju ini. Diam-diam nyoba beberapa kali ya. Kingsway ini mahal banget. Uang makan sebulan habis. Uang makan bisa dicari lagi. Tapi gaun ini tinggal 2. Kamu baik banget sama aku. Orang lain bilang, kalau mau tahu cowok sayang atau enggak, lihat aja dia mau ngeluarin uang buat kita atau enggak. Nana, kamu salah paham. Aku ngeluarin uang buat cari orang berbakat. Keluar aja dari kerjaan sekretaris kamu. Ikut aku aja. Aku udah ngerti seluk-beluk properti. Bisa buka usaha sendiri. Usaha sendiri. Tapi modalnya dari mana? Lagi pula ruko di Shenzhen mahal. Aku tahu, aku udah survei. Soal modal. Nana, kamu tahu nggak? Saham yang aku beli dulu. Setelah tahun baru naik terus. Pas aku jual tiba-tiba turun. Ajaib kan? Jadi gaun ini. Terima kasih. Ayo. Ayo. Tapi aku cocok nggak ya buat bisnis? Kamu pintar, pasti bisa. Kita makan yuk. Iya, di lantai atas banyak makanan. Hari ini kita makan enak buat merayakan. Nggak perlu beli yang sudah jadi. Gimana ini? Warga desa tunggu kabar baik dari aku. Ketua jangan khawatir, kejadian begini bukan hal yang bisa diubah manusia. Pasti semua orang ngerti. Aku mau coba ke beberapa pabrik lagi. Seluruh pabrik kerupuk di provinsi ini udah kamu datangi. Mau cari di provinsi lain nggak worth it. Worth it? Ini jalan buat semua orang jadi kaya. Nggak boleh putus. Aku janji mau bawa semua orang jadi kaya. Masalah ini harus diselesaikan, ayo. Xiaoli, hati-hati pintunya. Buat apa beli kerupuk sebanyak ini? Di atas kerupuk ini ada bumbu. Di tangan kakak ipar dan penduduk desa, bahan baku kerupuk banyak sekali. Kalau nggak bisa dijual gimana dong? Saya pikir beli saja kerupuk untuk dibawa pulang. Biarkan semua orang mempelajarinya. Kalau semuanya sudah bisa membuatnya, kita bisa menjualnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Betul juga. Ayo. Kingsway. Apa Xiao 11 tahu kalau aku menginap di sini? Xiao 11 itu baik, meskipun dia tahu juga nggak apa-apa. Apalagi kalau dia tahu kamu datang. Kalau aku tidak peduli, baru saat itulah dia akan marah padaku. Menurutmu dia begitu sempurna ya? Iya. Kalian sudah menikah, jadi kalian. Ayo makan. Penduduk desa merasakan manisnya mencari uang untuk pertama kalinya. Jadi investasi kedua mereka sangat besar. Tapi tak disangka, kalau saja aku lebih cepat menemukan masalah pabrik kerupuk ini dengan segera memberitahu semua orang, maka tidak akan terjadi penumpukan sebanyak ini sekarang. Jadi tolong semua orang pastikan untuk memberitahu para penduduk desa. Jangan khawatir, aku sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao 11. Kamu juga demi membantu penduduk desa keluar dari kemiskinan. Maka kamu berusaha mencari solusi. Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri.
Semua orang nggak akan menyalahkanmu siapapun, nggak mau ada masalah kan? Apa iya bukan? Aku benar-benar merasa bersalah, ini adalah kelalaianku. Aku harus bertanggung jawab atas hal ini. Lalu bagaimana cara bertanggung jawab? Xiao 11 Sekretaris, Sang izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Kepala Ban Kepala Li. Dan ini adalah Direktur Kantor Pertanian Kota kami, Riken Xiaoxi. Halo. Saya sudah bicara dengan Kepala Li. Jika kita bisa menyusun rencana yang layak, maka Ban bersedia memberikan pinjaman. Mereka mendukung usaha kita. Saya punya ide, benar-benar punya. Wanita di daerah kita saat melahirkan, mereka suka makan kue batu dan roti tongkat. Orang kota juga suka. Mereka suka kalau diproduksi secara standar, dalam skala besar seperti biskuit. Xiao 11. Setengah jadi kerupuk beras kita yang tersisa nggak laku dijual. Masih berani buka pabrik nggak? Sekarang kerupuk beras kita rusak gimana nih? Bukan Jufang saya yang nggak mau terima. Tapi pabrik kerupuk berasnya sekarang nggak mau terima. Kalau gitu kita terima juga nggak ada gunanya. Dulu kan kalian yang suruh saya bikin kerupuk beras. Betul. Terus kerupuk berasnya rusak gimana? Setiap rumah cuma ganti rugi berapa sih? Cuma beberapa kilo beras doang. Kita kan beli pakai uang. Rugi kita jauh lebih besar. Jufang juga nggak gampang. Kalau soal ganti rugi dia yang paling banyak rugi. Bisnis pasti ada untung ada rugi. Dulu kan kalian juga untung. Sekarang rugi kalian mau lepas tangan. Betul. Kita nggak bilang mau lepas tangan. Xiao 11 jangan asal setuju sama mereka. Saya Wang Xiao 11 pejabat desa. Ini kampung halaman saya. Saya yang memulai urusan kerupuk beras ini. Jadi kalau ada masalah, datang saja ke kantor pemerintah desa cari saya. Bisa selesaikan nggak gimana ini? Harus selesaikan buat kita. Semua jangan emosi dengar saya, kerupuk beras ini. Simpan dulu di rumah masing-masing. Pulang timbang berapa kilonya. Lalu ke kantor pemerintah desa kasih tahu saya. Tunggu kabar dari saya. Pabrik nggak bisa didirikan sehari 2 hari. Sekarang saya nggak mikirin yang lain. Cuma mikir kerupuk beras ini bisa tahan nggak. Malam mimpi kerupuk beras jamuran. Bangun keringat dingin. Kita bisa bangkrut nih? Udah tahu gini dulu nggak usah ikut-ikutan. Ngapain tergiur uang jasa dikit ngurusin ini? Mbak jangan panik. Saya udah nemu solusinya. Kemarin saya makan di restoran kota. Mereka ada masakan namanya kerupuk beras dengan daging, kuah panas sama irisan daging. Dituang ke kerupuk beras sereng. Enak banget. Maksudnya kerupuk beras kita dijual ke restoran. Apakah orang itu menerimanya? Beberapa rekan kami di kantor pertanian sudah keluar untuk menghubungi. Aku yakin akan ada kabar baik. Benar. Kakak ipar, lihat kakakmu. Ini kerupuk nasi bumbu, ini kerupuk nasi pedas. Lihatlah bagian belakang kerupuk nasi ini. Ini adalah bumbu di bagian belakang. Bukankah itu bumbu buatan sendiri? Apa yang luar biasa kita bisa melakukannya sendiri. Kerupuk nasi dalam jumlah besar ini pasti lebih baik daripada kantong yang diproses di pabrik agar murah dan terjangkau. Kalau begitu kau bilang kita bisa. Kerupuk nasi yang lezat seperti yang dibuat di pabrik orang lain. Kakak ipar, kau sangat lezat. Saya tidak percaya diri. Kalau begitu mari kita coba panci sekarang. Seringai apa? Memukul dan berjalan. Hei Ketua Zhao. Saya Yang King Sui. Sudah mengundurkan diri. Ya, Sudah ada jalan keluar untuk bekerja. Ketua Umum. Momentum pengembangan real estate cukup bagus sekarang. Shenzhen adalah kota lain dengan populasi terapung yang relatif besar. Jadi saya ingin membuka perusahaan perantara. Itu harus menjadi proyek yang cukup bagus. Tampaknya setelah Luoshou. Hanya keberanian. Anda telah memenangkan hadiah. Ini adalah pertama kalinya saya memulai bisnis. Ada sedikit cinta di hati saya, jadi saya sengaja bertanya.
Anda lihat. Tidak ada masalah dengan proyek ini. Bank memeriksa penjualan rumah baru untuk Anda, tetapi menyewa lebih rumit. Shenzhen memiliki lebih banyak migran. Itu baik, tapi pekerjaan para migran. Ada juga banyak ketidakstabilan. Melompat pekerjaan adalah hal biasa. Perhatikan latar belakang penyewa. Ya. Ketua Anda mengingatkannya dengan benar. Aku tidak pernah memikirkan ini. Ayo duduk dulu. Butuh bantuan soal dana? Enggak. Aku bakal maksimalin apa yang aku punya. Buat sesuap nasi yang cukup. Oke deh. Mulai dari yang kecil dulu aja. Kayaknya gini di kompleks Antai. Aku punya beberapa ruko, kamu ambil satu dulu buat dipakai. Nanti kalau udah untung baru bayar sewa. Gimana? Oke. Aku kenalin beberapa bos properti ke kamu. Kamu bantu mereka jual rumah baru dapat komisi. Presdir, terima kasih banyak ya. Lina, aku mikir gini. Karena kita mau kerja sama, lebih baik banyak hal dibicarain dari awal. Perusahaan baru bukan cuma ada gaji pokok. Tapi kamu dapat 10% saham. Aku udah siapin kontrak, kamu lihat dulu. Kingsue, antara kita berdua. Perlu dibahas detail gitu? Hubungan kita. Kita teman sekelas, teman lama. Sekarang partner bisnis. Aku harap kamu ngerti aku. Wah, ide Xiao 11 ini keren banget. Bahan kerupuk kita sebagian udah diambil restoran. Yang kita sama Xiao 11 bikin itu. Baru masuk pasar langsung ludes. Besok aku sama kakak ipar Saihua mesti lanjut bikin dan jual lagi. Ini jauh lebih untung. Daripada cuma bikin bahan setengah jadi. Duit udah masuk, senyum udah lebar ya. Nggak kayak kemarin ngasih muka jelek ke Xiao 11. Aku ngasih muka jelek ke dia kenapa? Aku nggak sembunyi-sembunyi sama dia. Aku tulus sama dia, udah deh. Pulang ke kamar kalian, aku mau tidur. Bu, kamu kok nggak doyan duit ya? Kamu megang duit segini masih ngantuk. Duit itu kan bukan punya aku. Aku seneng-seneng aja, itu kan konyol. Dadong mama kita ini. Kayaknya kesel karena kita nggak bagi-bagi duit. Aku aja modal belum balik. Duitku nggak bisa dibagi-bagi sembarangan, aku harus pegang erat. Xiao 11 udah beresin masalah ini buat kamu. Kalau tidak, aku bahkan tidak berani masuk. Oke, mari kita pergi. Ayo. Semua orang ayolah. Baik. Semuanya bekerja keras. Rumah King. Nama ini sangat bagus. Memiliki rasa memiliki dan kepercayaan. Ya Nana, akhirnya kita punya. Kita harus mengemudi dengan baik. Harus melakukannya dengan baik. Saya mengundurkan diri saat itu. Suatu hari saya dapat memutuskan sendiri. Saya tidak berharap hari ini benar-benar datang. Anda mengundurkan diri dan keluar untuk ini. Tidak, aku masih punya. Untuk membayar ibuku dan Xiao 11. Ketika saya mengalami kecelakaan, mereka membayar terlalu banyak untukku. Sekarang aku bisa berdiri. Aku harus membayar mereka 2 kali lipat. Kita berdua bekerja keras. Xiao 11. Saudara Kingsue selamat. Dibuka dengan, saya juga mengatakan beberapa kata yang modis. Semoga sukses Anda. Terima kasih Xiao 11, kau tahu. Berkat Anda bagi saya sangat penting. Pinjam kata-kata baik Anda. Aku akan berusaha lebih keras. Kingsue, aku mengatakan sesuatu pada Xiao 11. Xiao 11, Lina ingin berbicara denganmu. Kau harus sibuk. Memberi makan Xiao 11. Halo, saya Lina. Aku mendengar saudara Kingsue mengatakan kau pergi ke Shenzhen. Dia punya bantuan di perusahaannya. Dia pasti sangat santai, terima kasih. Aku tidak mengerti apa-apa.
Aku masih harus belajar lebih banyak dengan King Sue. Benar Xiao 11. King Sue sudah memberitahumu. Aku tinggal di sini sekarang. Aku tidak hidup sendiri, aku mencuci dan memasak. Merawat hak hidupnya. Xiao 11, kenapa kamu tidak bicara? Aku tinggal di sini di King Sue. Membuatmu tidak nyaman. Tidak, Lina. Begini, ada yang tiba-tiba datang ke kantor. Aku tutup dulu, nanti kita lanjut bicara. Xiao 11, Dinas Pertanian Kota menelepon. Departemen Pertanian akan mengadakan pertukaran pengalaman minggu depan. Sekretaris Zhang memintamu untuk mempersiapkan diri ikut serta. Oke, terima kasih. Baiklah, aku sibuk dulu. Xiao 11. Lau Hao, kamu juga datang rapat ya? Bagaimana kabarmu di kawasan pengembangan Potan? Bagaimana kabar Paman Hao dan Kak Isin? Sudah lama kamu pergi. Tidak pernah kembali untuk melihat kami. Banyak sekali pertanyaanmu. Aku bingung harus menjawab yang mana dulu. Semuanya baik-baik saja. Oh ya, dengar-dengar, nanti kamu akan memberikan presentasi khusus. Dari bengkel kerupuk itu. Sekarang sudah menjadi pabrik desa. Kamu semakin berani. Aku juga tidak bisa hanya bertambah umur tanpa bertambah pintar. Kamu punya mata dewa ya? Bagaimana bisa kamu tahu situasi di tempat kami dengan jelas? Aku kan orang desa Liushu. King Sue sudah setengah tahun di Shenzhen, bagaimana kabarnya sekarang? Baik, dia sedang mengurus sesuatu. Agen properti aku juga tidak tahu. Nanti aku akan mengunjunginya. Harus bisa merasakan angin laut dari zona ekonomi khusus. Kalian berdua bisa berkumpul lagi. Kalau ada waktu. Tinggal lebih lama, lihat-lihat lebih banyak. Mungkin tidak ada banyak waktu, mari kita rapat dulu. Ayo. Ini untuk Mama. Xiao Fuxing, hari ini baik tidak? Xiao Fuxing, kita baik. Hari ini sangat baik. Tidak menangis, tidak rewel. Hari ini dia menunjuk foto King Sue dan bilang papa. Apakah rindu papa? Kalau rindu papa, Mama, kita akan bawa kamu ke Shenzhen. Lihat papa ya. Oh ya Xiao 11, kalau kamu bawa Xiao Fuxing ke Shenzhen, aku juga ikut ya. Aku juga rindu King Sue. Mereka selalu bilang apa? Shenzhen katanya bagus banget ya. Aku juga belum pernah lihat. Pengen deh lihat-lihat. Awalnya aku mau ajak kamu jalan-jalan. Tapi kan kamu selalu bilang, aku harus lebih sering sama King Sue. Berdua aja gitu. Waduh, iya ya, bener juga. Yang paling penting sekarang, kamu sama King Sue bikin cucu buat aku. Ya udah, kamu pergi sendiri aja. Kamu tinggal di sana aja dulu. Jangan buru-buru pulang kalau belum hamil. Xiao 11. Lina, kamu kok bisa datang? King Sue hari ini ada klien besar. Jadi dia suruh aku jemput kamu. Ayo kita ke parkiran. Nggak perlu keluar uang, naik bus aja bisa sampai. Kamu masih pikir jadul ya? Mobil ini udah aku pesan dari tadi. Kalau kamu nggak naik, uangnya tetap keluar. Ayo, tasnya kasih aku. Panas nggak? Lumayan. Di Shenzhen cuacanya emang panas. Ayo Xiao 11. Kunci. Tunggu bentar ya. Ditaruh di mana ya ini? Ketemu. Ayo silakan masuk. Santai aja duduknya.
Xiao 11, kamu minum air mineral nggak? Kalau nggak suka aku bikin teh buat kamu. Aku nggak haus. Ya udah kamu masuk duduk dulu. Ini nih King Sue. Xiao 11, kamu duduk sini dulu. Lihat nih King Sue tiap hari gini. Selimutnya nggak pernah dirapiin. Harus aku yang beresin Lina. Udah kamu nggak usah repot-repot. Xiao 11, aku tinggal di sini ya. Sebenarnya agak nggak nyaman sih kita sama-sama perempuan. Aku ngerti banget perasaan kamu. Tapi King Sue itu orang yang punya prinsip. Aku sama dia tinggalnya terpisah dalam luar rumah. Jelas sekali. Aku sangat berterima kasih pada King Sue. Saat aku dalam keadaan sulit, dia mau menolong dan menampungku. Saat perusahaan ini dibuka dia juga memikirkan aku. Tentu saja aku berhenti kerja dan ikut dia. Aku juga bekerja dengan senang hati, lagi pula kita semua orang di dalam dan luar perusahaannya. Semua aku yang urus. Oh ya, rok ini juga dia yang belikan. Saat pembukaan dia bilang aku harus pakai biar meriah. Bagus nggak? Lumayan bagus. King Sue juga bilang begitu. Lina. Selain itu aku kesini untuk bicara soal perceraian dengan kakak King Sue. Xiao 11. Dulu kamu menikah dengan King Sue untuk membalas budi. Tapi setelah hidup bersamanya sekian lama, kamu pasti sudah tahu sifatnya. Dia itu orang yang sangat bimbang. Kamu masih muda. Menikah dengan seorang pasien lumpuh, merawatnya dari buang air kecil sampai besar. Sekarang dia sudah sembuh. Dia pasti nggak mau cerai denganmu. Dia juga selalu bilang padaku, dia ingin membalas budimu, ingin membuatmu hidup bahagia. Kamu jadi lebih bersemangat. Xiao 11. Aku ingin menjelaskan padamu. Hubunganku dengan Lina bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma menampungnya sementara. Jangan sampai kamu salah paham. Kakak King Sue. Kamu nggak perlu menjelaskan padaku. Lina adalah cinta pertamamu. Selama ini. Di hatimu kamu nggak pernah bisa melupakannya. Sekarang dia cerai dan datang padamu. Sebagai orang sepertimu nggak mungkin kamu nggak peduli padanya. Bersamanya itulah hidup yang kamu inginkan. Benar kan? Jujur saja. Aku juga nggak tahu. Hidup seperti apa yang sebenarnya aku inginkan. Sudahlah, nggak usah bahas ini lagi. Aku sudah lapar. Ini pasti tempat makan mewah. Kamu pasti sudah menghasilkan uang. Malam ini aku akan benar-benar memanjakan dirimu. Akhirnya aku bisa puas makan seafood. Aku tidak menyangka kamu sangat suka seafood. Oh ya, aku dengar anak-anak yang makan ikan bisa meningkatkan kecerdasan. Kamu pulang dan masak ikan untuk Xiao Fusing kita ya. Sejujurnya aku sangat merindukan si kecil itu. Dia datang ke rumah kita saat aku berada di titik terendah hidupku. Membawa begitu banyak kebahagiaan untuk kita berdua. Kakak King Sue, kamu sangat menghargai persahabatan. Aku jadi enggan untuk meninggalkanmu. Siapa yang bilang kamu harus meninggalkanku? Aku sendiri yang berpikir begitu. Xiao 11. Kakak King Sue, kita jangan saling membohongi diri sendiri. Kamu dan Lina bisa memulai kembali. Xiao 11. Kamu sudah merawatku dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa begitu tega. Aku merawatmu itu sudah seharusnya. Ini surat perceraian yang sudah aku tanda tangani. Ambil. Aku sudah memesan tiket kereta pagi besok. Kamu tidak perlu mengantarku. Cancan sekarang mungkin sudah menungguku di bawah. Malam ini aku menginap di tempatnya. Xiao 11. Xiao 11.
Aku tidak bisa begitu menyakitimu. Yang Kingsue, kamu tidak menyakitiku. Aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Kingsue, Jangan tanya apa-apa. Aku ingin tenang sendiri. kalau begitu aku akan ambilkan air untukmu. Tidak usah. Kamu tidur dulu. Besok ada pameran properti di pusat pameran. Kita akan pergi, aku tahu. Halo Xiao 11. Ada apa denganmu, kapan kamu kembali? Kamu juga tidak tinggal lama. Ibu, begini ceritanya. Tiba-tiba ada tim inspeksi datang. Kota mengadakan rapat darurat. Kantor pertanian kita yang jadi tuan rumah. Aku tidak punya pilihan dan harus segera kembali. Katanya kamu ini, jauh-jauh susah payah pergi. Kamu juga nggak lama-lama tinggal. Gimana kabar Kingsue? Baik-baik aja, Kak. Kingsue juga sibuk banget. Oh iya Bu, kamu bawa Xiao Fusing ke kota nggak? Nggak. Xiao Fusing dibawa sama kakak ipar. Bilangnya mau jasuh sama kamu beberapa hari. Bu, aku nggak bisa ngobrol lama. Aku masih ada kerjaan, nanti pulang kita ngobrol lebih lanjut. Aku tutup telepon dulu ya. Aku. Kepala tim inspeksi mana yang mau datang? Aku kok nggak tahu. Aku bohong sama mertua, harus kasih tahu kamu dulu. Sibuk aja deh. Ini hari spesial apa ya? Kamu nggak ingat ya? Ini hari pertama kita ketemu. Aku ingat tahun itu baru masuk sekolah setelah liburan musim dingin. Kamu pindah dari sekolah lain ke kelas kita. Nggak nyangka kamu masih ingat. Versi cetak ini.